Jadi malam hari ini kita akan sharing tipe-tipe trader dan sebenarnya kita masuknya kemana sih, tipe trader apa? Kita akan bahas malam hari ini. Oke, kita mulai ya. Nah, yang pertama, jadi tipe trader itu secara umum kita kenal ada 4 tipe trader. Dari yang tradingnya di time frame kecil atau trading jangka pendek sampai trading jangka panjang, atau bisa saya bilang itu lebih ke lebih seperti mereka itu bukan trader tapi investor, karena hold posisinya itu bisa mingguan bahkan bulanan seperti itu. Jadi kita kenali dulu yang apa yang disebut scalper atau trader, seperti apa yang disebut trader scalper, karena kemarin juga saya perhatikan di grup teman-teman sempat bahas scalping itu seperti apa, terus scalper itu seperti apa. Malam hari ini kita bahas. Jadi trader scalper atau trader jangka pendek itu time frame yang digunakan untuk analisa itu biasanya time frame-nya kecil. Bisa dari M30 atau 30 menit ke bawah bukan ke atas ya. Bisa M15, bisa M5, bahkan mungkin ada yang tradingnya atau analisanya dilakukan di M1 atau 1 menit. Entry-nya dalam satu hari kalau scalper itu bisa puluhan, mungkin bahkan yang ekstrim atau yang sudah memang dia punya teknik yang bagus, sudah sering menerapkan, bahkan bisa ratusan. Jadi tradingnya di banyak pair, itu ya scalper bisa puluhan bahkan ratusan kali entry dalam satu hari. Lalu posisi tradingnya, jadi tiap kali mereka bertransaksi, posisi tradingnya itu tidak di hold dalam waktu yang lama. Jadi misalkan nih, sekarang entry 1-2 jam kemudian atau bahkan beberapa menit kemudian bisa jadi transaksi tersebut sudah di close atau sudah kena TP maupun stop loss. Itu target take profitnya biasanya pendek. Kalau di Telegram lebih sering menarget untuk take profitnya itu 300-500 poin, bahkan kalau scalper itu kurang dari ratusan poin, bahkan bisa hanya puluhan poin atau hanya beberapa pips saja. Tuh. Lalu yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menjadi scalper atau bertransaksi cepat dalam jangka waktu yang pendek itu adalah koneksi internet yang cepat dan stabil. Karena kalau kita tidak mempunyai poin penting ini, ketika kita ingin melakukan transaksi scalping, transaksi yang jangka waktunya cepat, itu akan berbahaya. Kenapa saya bilang berbahaya? Karena kalau koneksi internet tidak stabil, kita melakukan transaksi saat ini, yang mana teknik yang kita pakai mengharuskan kita take profit beberapa menit kemudian atau take profitnya jangka pendek. Ketika internet tidak stabil, kita saatnya close transaksi, kita tidak bisa exit dari market. Nah ini jadi sangat berbahaya ketika kita tidak memiliki koneksi internet yang cukup stabil. Ini termasuk poin penting yang perlu teman-teman perhatikan. Lalu perlu konsentrasi lebih di depan layar. Ketika kita ingin melakukan transaksi trading dengan jangka waktu yang cepat, nah kita seorang scalper itu kita memerlukan konsentrasi yang lebih di depan layar. Kita nggak bisa transaksi sekarang entry, kita tinggal makan dulu, kita tinggal misalkan kerja dulu, kita tinggal dolan dulu. Nah itu tidak bisa seperti itu. Jadi trader scalper ini lebih sering di depan layar, terus-terusan memantau market. Karena apa? Karena harus selalu memperhatikan posisi yang terbuka. Jadi posisi saat itu ada di berapa pair, ada di level mana, lalu exit point-nya di mana, itu harus sudah benar-benar jelas. Itu untuk ketika kita menjadi seorang trader scalper atau trader jangka pendek. Saya bilangnya trader jangka pendek karena dilihat dari time frame dan waktu transaksinya itu cenderung pendek. Seperti itu. Bahkan tidak menahan transaksi atau menghold posisi itu lebih dari 1 hari. Jadi hanya 1 hari kita entry, exit. Nah biasanya yang baru-baru mulai trading nih, itu biasanya melakukan transaksi demikian. Dalam artian sebenarnya udah jelas exit point-nya, kita udah tahu
take profitnya 300 poin, stop loss-nya juga 300 poin, atau misalkan lebih, misalkan kita pakai 500 poin. Itu kadang kita nggak betah untuk menahan posisi tersebut. Baru running 100 poin atau 10 pips, itu udah kita TP manual. Karena apa? Karena tangan kita gatel, karena takut harga berbalik arah. Jadi secara tidak langsung saya bisa bilang banyak trader-trader pemula itu yang sebenarnya masuk ke scalper, tapi mereka tidak punya teknik yang benar. Harusnya tekniknya itu termasuknya ke day trade, harusnya di hold posisinya sampai kena TP atau SL, tapi karena floating minus dikit atau floating profit udah keburu di close manual seperti itu. Itu banyak kasus yang terjadi demikian ya. Dan yang pernah merasakan demikian siapa aja nih kira-kira nih yang ikut meeting malam hari ini? Saya rasa banyak ya. Saya pun seperti itu dulu. Awal mula trading ya. Yang saya lihat itu time frame-nya M5, M15 seperti itu. Dan di situ saya lihat pergerakan candlestick-nya panjang-panjang banget. Panjang-panjang banget. Ketika saya entry udah profit dikit, rasanya pingin close aja. Jadi ingin memiliki banyak transaksi, ingin memiliki jumlah transaksi yang puluhan dalam satu harinya. Padahal tidak punya teknik analisa yang jelas atau sistem trading yang bagus untuk melakukan scalping seperti itu. Nah, ini benar nih dari Bos Haris, malah jeblok. Benar sekali. Jadi ketika kita melakukan trading secara scalping tapi tidak punya sistem yang jelas, ya ujung-ujungnya malah jeblok. Dan saya rasa bukan hanya di scalping, ketika kita melakukan trading harian pun atau bahkan hold posisi mingguan, bulanan, ketika kita tidak memiliki analisa yang jelas, kita tidak punya sistem trading yang bagus, ujung-ujungnya pasti jeblok. Dan kebanyakan kalau scalper itu, kebanyakan rasio take profit dengan jarak stop loss-nya itu biasanya lebih besar jarak stop loss-nya daripada take profit-nya. Dan ini ya yang poin penting lainnya yang perlu teman-teman perhatikan ketika ingin trading jangka pendek itu adalah spread atau selisih harga jual dan harga beli. Ketika ingin memanfaatkan waktu pendek, itu teman-teman perlu benar-benar memperhatikan spread dari pair forex yang ingin teman-teman tradingkan. Ketika spreadnya besar, maka trading jangka pendek itu tidak bagus atau tidak disarankan. Karena untuk mendapatkan profit awal aja, untuk yang tadinya floating minus ya, open pertama pasti diawali dengan floating minus. Nah, untuk bisa ke kondisi profit atau untuk bisa dari posisi yang tadinya minus menuju angka 0, itu pergerakan harga perlu menempuh jarak spread. Baru nanti akan transaksinya mengalami kondisi profit. Nah, ketika spreadnya lebar atau tinggi, maka kita perlu jarak yang lebih untuk mendapatkan profit. Nah, itu jadi tidak disarankan, apalagi tidak disarankan untuk trading dengan spread yang nilainya tinggi, apalagi jika kita seorang scalper atau memakai teknik trading jangka pendek. Itu untuk scalper. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih seputaran scalper? Apa teman-teman bingung nih? Saya masuknya kemana? Apakah scalper atau nanti kita bahas day trade juga atau swing trade? Nah, ini ada yang tanya, seperti gold Bose, spreadnya lebar nggak? Kalau gold itu saya bisa bilang spreadnya masih di angka normal, di angka 30 poin atau 3 pips. Itu masih bagus kalau kita mau trading jangka pendek, apalagi volatilitas marketnya cukup tinggi. Ya, jadi kalau kita mau trading jangka pendek, itu kita perlu perhatikan pair-nya juga. Kita nggak boleh asal-asalan pilih pair. Bagusnya itu kita tradingnya di major pair atau pair-pair yang volatilitasnya tinggi. Dan waktu tradingnya pun itu nggak biasanya nyari waktu-waktu tertentu. Nyari waktu di mana sesi dari market yang ingin kita tradingkan itu sedang berlangsung.
Contohnya sesi Asia dibuka di pagi hari. Kita ingin trading misalkan Japan Yen, ya kita tradingnya di pagi hari. Contohnya kita mau trading USD, yang mana sesi marketnya itu dibuka di malam hari. Ya kita tradingnya di malam hari ketika market USD itu buka. Jadi pergerakan harganya itu lebih cepat dan lebih tinggi seperti itu. Nah, serta biasanya kalau kita trading jangka pendek itu benar-benar memperhatikan news yang akan dirilis. Karena apa? Karena kalau kita tidak memperhatikan news yang dirilis, itu kita bakal kelabakan. Bakal kelabakan dalam artian harusnya udah close transaksi, tapi karena lonjakan harga, kita nggak sempat close transaksi misalkan. Jadi minusnya nggak karuan. Jadi minusnya nominalnya besar dan kita kebingungan untuk exit plan-nya seperti apa begitu. Nah, terus tanya nih, ada yang tanya ya, teknik scalping seperti apa? Teknik scalping, kalau tanya saya jujur saja nggak menguasai teknik scalping. Kebanyakan scalping itu dilakukan secara tidak sadar oleh trader-trader pemula. Memang ada tekniknya, tapi kebetulan saya tidak menguasai. Dan untuk mempraktekannya pun itu saya bisa bilang nggak gampang. Karena kita benar-benar harus fokus. Misalkan nih, kita mau pakai acuan break candlestick sebelumnya. Begitu break atas kita buy, begitu profit beberapa poin kita close. Tunggu candlestick berikutnya lagi terbentuk. Misalkan ini di time frame M15 ya. Jadi tradingnya tiap 15 menit. Ketika break harga low candle sebelumnya, kita langsung melakukan transaksi sell. Begitu turun 10-20 poin, kita langsung close. Jadi benar-benar jangka pendek itu saya kasih ilustrasinya seperti itu. Nanti coba kita saya jelaskan sambil kita buka market. Itu ada yang mau ditanyakan lagi untuk scalper atau trading scalping. Nah, ini dari Bos Tri Devi ya. Asal biru close. Ini teknik ABC. Teknik asal biru close. Jadi nggak betah nahan posisi terlalu lama. 1-2 jam udah biru aja, langsung di close. Tidak sesuai trading plan yang sudah kita jalankan di awal sebelum kita entry ke market. Itu untuk scalper. Sambil lanjut ya. Kita next, ada yang namanya kita kenal day trade. Nah, day trade itu biasanya time frame analisanya itu dilakukan di H1, H4 atau bahkan masih lihat untuk time frame daily juga ya. Jadi kebanyakan di H1 dan H4. Biasanya trader-trader yang day trade ini mempunyai cukup waktu untuk memantau market. Dalam artian 1-2 jam bisa lihat HP, bisa pantau market. Misalkan pas jam 12 siang pagi hari sebelum berangkat kerja bisa lihat HP, bisa pantau market, bisa analisa sebentar. Lalu di siang hari jam 12 bisa pantau market lagi. Jadi trader-trader ini punya waktu yang cukup untuk melihat dan menganalisa kondisi market. Terus untuk hold posisinya tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama dalam artian di sini tidak sampai menginap. Biasanya hanya 1 hari entry di pagi hari, di malam harinya sudah close. Atau kadang hold posisi bisa sampai 2 hari, tapi hari berikutnya udah close. Jadi cuma 1-2 hari atau bahkan masih 3 hari masih bisa dibilang untuk day trade. Transaksinya itu masih harian. Dari jumlah yang ditransaksikan dalam 1 hari juga tidak terlalu banyak. Biasanya hanya 3-5 trade atau bahkan masih di bawah 10 posisi ya. Dalam 1 hari itu masih di bawah 10 posisi entry, tidak lebih. Kalau lebih, ntar masuknya ke scalper. Untuk newsnya juga tidak terlalu memperhatikan news yang akan dirilis. Jadi nggak seperti trader scalper yang mana TP dan SL-nya itu jaraknya pendek, jadi harus benar-benar memperhatikan akan adanya lonjakan harga. Sementara untuk day trade itu biasanya lonjakan harga yang terjadi akibat news itu tidak terlalu berefek ke trader-trader yang menerapkan
sistem tradingnya itu day trade. Karena jarak stop loss dan take profitnya itu memiliki toleransi yang masih cukup bagus. Ketika ada lonjakan harga terjadi, biasanya nggak sampai kena, itu harga udah bergerak normal lagi. Itu day trade. Dan kita ini bisa saya bilang termasuknya ke day trade. Kita analisa di H4, take profit dan stop loss-nya tidak terlalu jauh. Kita tunggu 1 hari, biasanya entry di pagi hari, malam harinya udah close posisi. Lalu seperti teknik di M30 juga, jarak TPSL rata-rata kalau kita lihat di pergerakan harga itu rata-rata kita bisa pakai 150 poin sampai 300 poin untuk TPSL-nya. Untuk hold posisinya juga nggak sampai nginep dan nggak terlalu pendek juga biasanya. Jadi memakan waktu biasanya setengah hari atau bahkan sampai 1 hari untuk hold posisinya. Nah, kalau teman-teman tanya, kalau day trade teknik analisanya seperti apa? Nah, teman-teman bisa pakai di time frame M30, bisa pakai juga yang H4. Kita udah ada sistem trading yang udah jelas waktu entry-nya bagusnya di hold sampai kapan, exit point-nya seberapa besar, lalu jumlah transaksinya seberapa banyak. Nah, itu sistem tradingnya udah jelas. Kalau mau trading ya, seperti yang sebelum-sebelumnya sering dibahas juga, kalau kita mau trading, carilah sistem trading yang udah jelas. Katakanlah kita mau scalping, ya kita tahu scalping itu jangka pendek, mainnya di time frame kecil. Tapi kalau kita tidak punya sistem yang jelas, hanya main buy sell, begitu profit dikit TP, begitu floating minus dikit langsung di cut loss, nggak ada acuan yang jelas ya, ujung-ujungnya pasti akan jeblok tadi. Seperti katanya Bos Haris ini, ujung-ujungnya jeblok. Karena apa? Karena probabilitasnya atau rasio TPSL-nya jadi nggak bagus kalau sistem tradingnya nggak jelas. Dan saya pun bisa saya bilang saya pun masuknya ke day trade karena apa? Karena habis saya analisa pagi hari buat outlook, ada peluang entry, ya saya nggak lihat market lagi. Saya tinggal dulu beberapa jam, bisa saya buat materi, saya persiapan untuk misalkan online Zoom seperti ini. Setelah persiapan saya lihat lagi marketnya seperti apa, saya pantau. Oh, belum ada peluang atau oh sudah ada peluang, ya saya entry. Saya pakai TPSL. Setelah udah set up posisi, ya udah saya tinggal. Misalkan saya tinggal, udah waktunya sarapan atau makan siang, ya udah tinggal makan, ditinggal sarapan. Jadi nggak usah bingung sama posisi yang sudah jelas exit point-nya atau sudah jelas trading plan-nya. Seperti itu. Itu untuk day trade. Nah, di day trade ini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada yang ditanyakan. Jadi kalau nggak ada, saya next lagi. Lanjut ya. Nah, ini biar teman-teman mengerti adanya tipe-tipe trader. Nah, nanti kalian masuknya yang mana nih? Apakah scalper tadi, scalper dengan sistem trading yang belum jelas, atau masuknya ke day trade, tapi penerapan sistemnya juga masih belum bisa disiplin, walaupun udah ada sistemnya, mungkin teman-teman masih psikologinya masih nggak kuat untuk nahan posisi lama-lama. Nah, itu memang perlu dilatih. Nggak bisa baru terjun 1-2 minggu langsung bisa yakin banget dengan analisa yang udah dilakukan, atau misalkan ikut signal yang di-share, udah ngerti-ngerti baru 1-2 hari trading, tahu-tahu sudah punya psikologi yang kuat, udah bisa hold posisi sesuai trading plan yang dilakukan di awal. Seperti itu ya. Selanjutnya kita kenal ada namanya swing trade. Swing trade ini biasanya analisa yang dipakai itu di H4 ke atas, bisa H4, bisa daily, bahkan weekly. Jadi analisanya lebih ke jangka panjang atau melihat tren jangka panjangnya. Biasanya trader-trader swing trade ini mereka yang masih punya atau sebenarnya bekerja full time di bidang lain. Jadi nggak ada waktu luang untuk analisa market tiap harinya. Bisa jadi 2 hari sekali baru buka market, atau bisa jadi buka marketnya hanya bisa di malam hari. Siang hari nggak sempat buka market karena misalkan pekerjaan, atau hanya buka marketnya itu di pagi hari sebelum berangkat kerja.
Nah, ini biasanya masuknya ke swing trade. Jadi sekali analisa, sekali entry untuk beberapa hari, untuk jangka panjang. Bukan untuk tiap menit dilihat udah TP apa belum. Tiap jam dilihat, dianalisa lagi. Oh, barusan kena SL, analisa lagi. Bakal kemana nih? Bakal naik apa turun? Entry lagi. Nah, itu masuknya nanti ke scalper malahan. Nah, kalau kita mau swing trade itu biasanya perhitungan TPSL dan analisanya itu lebih detail. Kenapa lebih detail? Selain karena hold posisinya lama, jarak TP dan SL-nya pun biasanya lebih jauh dari yang day trade maupun yang scalping. Jadi kita sekali entry untuk 1 minggu ke depan. Untuk jarak SL itu bisa 500 poin bahkan lebih, bahkan bisa ribuan. Untuk TP-nya pun demikian, bisa 500 poin bahkan lebih. Itu untuk swing trade. Jadi memanfaatkan ayunan-ayunan harga atau pola-pola harga. Ada pola reversal, nah kita kenal ada namanya pola reversal, ada pola continuation seperti itu. Itu bisa dimasukkan ke trader swing trade. Jadi jangka waktu untuk analisanya pun lebih besar ya. Lalu next lagi yang terakhir itu ada position trader atau long term positioning trader. Ini adalah trader-trader yang jangka waktu untuk tradingnya, holdnya itu bisa mingguan bahkan bulanan. Yang mana kalau saya bilang long term positioning trader itu lebih seperti investor. Jadi sekali buy, hari ini buy, TP-nya itu bisa 1 minggu, 2 minggu kemudian, bahkan bulanan itu baru lihat market lagi. Udah bisa TP atau belum. Dan bahkan kalau positioning trader ini biasanya nggak cuma analisa teknikal. Jadi mereka memperhatikan news-news jangka panjang. Isu-isu ekonomi yang keluar di market itu seperti apa, itu biasanya mereka perhatikan. Contohnya kayak pemilihan presiden kemarin untuk AS ya, US election, itu mereka perhatikan, oh yang terpilih presiden A, oh yang terpilih presiden B. Efek rencana ekonominya seperti apa yang presiden A. Jika presiden A yang terpilih, kita tahu rencana ekonominya, biasanya masuk tradingnya ketika sudah jelas yang terpilih presidennya siapa, udah dianalisa fundamentalnya seperti apa, dan hold posisinya itu bisa mingguan bahkan bulanan. Jadi tergolong jangka transaksinya lama, jarang berinteraksi di market, nah, jarang keluar masuk, nggak seperti yang day trade. Biasanya yang swing trade sama positioning trader itu jarang menjadi pilihan. Karena apa? Karena untuk hold transaksi harian pun kadang kita masih gatal tangan, masih nggak kuat hold posisi lama-lama. Apalagi hold posisi harian bahkan mingguan. Dan kurang digemari karena apa? Karena profit yang dinikmati itu jangka waktunya lama. Kita baru bisa mendapat profit ataupun bahkan loss itu kita harus tunggu dulu beberapa hari baru mendapatkan hasil. Sementara kalau kita day trade, kita punya sistemnya, kita harian entry pagi, malamnya udah dapat hasil, apakah loss atau profit. Jadi bisa saya bilang ya, kalau kita udah tradingnya bagus, mengikuti sistem yang ada, tiap minggu kita bisa mulai withdraw tiap minggu, withdraw, atau tiap bulan udah bisa melakukan withdraw. Karena tradingnya itu harian, bukan jangka panjang seperti itu. Nah ini Wall Street Devil lagi nih. Malah kadang dagdikduk entry-nya. Ketika entry dagdikduk ya. Nah, kalau misalkan teman-teman baru belajar analisa, itu cobalah analisa yang day trade dulu. Jangan jangkanya terlalu panjang. Karena apa? Kalau kita analisa jangka terlalu panjang, penempatan SL-nya jauh, take profit-nya jauh. Kalau analisanya udah ahli atau udah benar, no problem. Tapi kalau analisanya salah, perhitungan untuk rasio risk reward-nya nggak bagus, itu sekali kena stop loss bisa jadi nominalnya besar. Seperti itu. Jadi nominalnya besar, dan untuk
waktu belajar analisa di marketnya juga kurang. Karena hari ini bisanya lihat market itu cuman di pagi hari, cuman 1-2 jam. Sementara kita baru belajar analisa. Sekali analisa untuk jangka panjang. Ya ini teman-teman nggak jadi kurang memahami, oh market itu yang support yang kuat itu yang seperti ini, atau resisten yang kuat itu yang seperti apa, seperti itu. Nah ini psikologinya belum dapat nih Bos Erwin, psikologinya belum dapat. Jadi kalau gini, sebenarnya teman-teman ketahui dulu sistem trading yang mau dipakai itu maksudnya yang mana. Jadi dan teman-teman maunya apakah maunya day trade atau maunya swing trade. Setelah itu pelajarilah sistemnya. Nah, caranya mempelajari sistem gimana? Dengan kita mencoba terjun ke market, kita praktek. Yang mana prakteknya ya, kalau misalkan baru belajar, pakailah modal belajar atau modal yang jangan terlalu besar. Nah, dengan modal belajar itu kita coba untuk melatih psikologi kita. Kita entry, percayalah dengan sistem yang memang sudah ada track record-nya. Jadi untuk menambah kepercayaan diri, memperbagus psikologinya untuk nahan posisi harian itu seperti apa? Dengan memiliki jurnal trading atau dengan melihat track record yang sudah terjadi. Kalau kita punya track record, oh memang banyak TP-nya. Memang kadang floating minus dulu sebelum take profit. Kalau memang udah ada track record-nya demikian, kalau saya pribadi ya untuk apa ragu ketika udah ada bukti nyatanya lebih banyak TP-nya daripada SL-nya. Ya udah hold posisi aja sesuai sistemnya. Malah kalau kita pakai suatu sistem trading plan atau plan awalnya kita pakai sistem A, tapi ketika di tengah-tengah yang harusnya day trade kita pakai misalkan sistem di time frame M30 udah jelas TP SL-nya. Di tengah-tengah karena tangan gatel baru running profit dikit udah kita TP manual. Nah, profit yang didapat dikit. Tapi begitu floating kita biarin terus sampai kena stop loss. Rasio risk reward-nya jadi nggak bagus. TP-nya kecil, SL-nya besar. Dan itu sering kita lakukan sehingga apa? Ujung-ujungnya jeblok tadi. Nggak jadi profit, malah jeblok. Seperti itu. Memang untuk ini ya, lebih kalau mau hold posisi lama-lama itu ya kita harus melatih psikologi. Jadi nggak bisa langsung saya maunya day trade, pakai sistemnya day trade dan langsung terjun jadi seorang day trader. Memang perlu latihan juga. Seperti itu. Nah, jadi kita secara umum kita kenal itu sebenarnya ada 4 tipe trader. Nah, kira-kira saya ingin tahu nih, kira-kira teman-teman masuknya ke tipe trader yang mana? Apakah jangka panjang, apa jangka pendek, atau yang mana nih? Ya, coba ini ya, coba buat record untuk analisa yang udah pernah kita lakukan. Dan ketika kita sudah nemu satu sistem yang bagus, cobalah percaya dengan hasil backtest atau bahkan hasil analisa kita yang sebelumnya sudah kita lakukan. Nah, dari Bos Erwin nih, pinginnya jangka panjang. Pinginnya jangka panjang ya, hariankah atau bahkan sampai mingguankah? Oke, jangka panjangnya mungkin diawali dengan day trade dulu ya, yang harian. Nah, ini Bos Satya, pinginnya jangka panjang, tapi jatuhnya ke scalping. Yaitu tadi, awalnya kita sudah punya sistem trading yang mau dipakai, kita sudah masuk ke market, dengan trading plan yang jelas sebenarnya. Kita masuk, saya entry-nya mau di sini. Potensi harga akan turun ke level sekian. Untuk SL-nya saya taruh di level sekian. Udah jelas sebenarnya di awal. Begitu kita masuk ke market, udah yang tadinya maunya day trade harian, kita TP entry pagi, TP-nya malam, jadinya scalping. Scalpingnya analisa pagi hari sebelum bakar kerja, sampai kantor lihat HP lagi atau lihat laptop, udah mulai biru, langsung kita TP. Jadi hanya beberapa jam kita TP, masuknya jadinya ke scalper. Nah itu, yang harusnya sistemnya day trade, maksudnya ke scalper, hasilnya jadi nggak bagus juga, nggak maksimal. Itu ini sih kasus yang mungkin banyak dijumpai, apalagi kita yang udah lama trading atau bahkan yang baru-baru mulai, yang mana hold posisi
bahkan hanya 1 hari itu kadang terlalu susah untuk kita hold posisi tersebut, apalagi kondisinya profit. Nah, biasanya yang betah hold posisi lama itu ketika kondisi transaksinya minus. Dan hold posisi lamanya itu bukan karena trading plan awal atau bukan karena sistem trading yang kita pakai, tapi hold posisi lama-lama karena apa? Karena takut menutup posisi atau close transaksi dengan kondisi minus, takut mengalami minus. Sehingga apa? Jadi jeleknya kalau kita misalkan hold posisi terlalu lama, kalau memang minus, sudah jatahnya kena stop loss atau sudah seharusnya kita cut loss tapi kita hold lama-lama, jeleknya apa? Jeleknya peluang lainnya yang harusnya bisa kita ambil, kita nggak bisa ambil. Karena apa? Karena masih ngurusi yang floating minus ini tadi, yang harusnya udah kita TP. Kita nggak bisa ambil peluang yang baru. Yang mana ketika bisa jadi peluang tersebut ketika kita ambil, kita bisa profit, bahkan profitnya bisa menutupi loss di transaksi sebelumnya. Ini mungkin yang teman-teman jarang perhatikan juga. Jadi terlalu berfokus ke satu transaksi yang sebenarnya itu nggak bagus. Terus perlu teman-teman perhatikan juga balance awal teman-teman untuk mulai trading itu yang dari berapa dolar. Ketika mulai dari $100, misalkan 100, $200, bagusnya, kalau saya bilang bagusnya day trade. Kita trading harian, entry pagi hari, pakai jarak stop loss dan take profitnya juga tidak terlalu jauh. Jadi sehingga ketika kita mengalami kondisi minus atau harus cut loss, kerugian yang kita alami pun tidak terlalu besar. Ketika volume trading atau lot transaksi kita entry kita gunakan dengan nominal yang masih wajar juga atau nominal yang seharusnya. Tapi kalau teman-teman hold posisinya terlalu lama, modalnya terbatas, tapi inginnya swing trade, stop loss pakai ribuan poin, padahal analisa belum mateng, lah itu jadi kurang bagus juga. Hold posisi terlalu lama, sekali kena stop loss, modal udah hilang atau berkurang puluhan persen. Itu baru satu transaksi, belum transaksi berikutnya. Iya kalau satu kali transaksi berikutnya TP. Gimana kalau mengalami kondisi-kondisi di mana market sedang kurang bagus, mengalami stop loss beruntun atau berturut-turut, modalnya habis duluan, baru jatahnya peluang yang kita entry itu jatahnya kena TP, kita udah nggak punya balance, kita udah nggak bisa entry ke market. Seperti itu biasanya. Nah ini sedikit menyinggung ke psikologi ya. Ketika kita ingin misalkan hold posisinya nggak betah lama-lama, hanya betah 1-2 jam. Cara mengontrolnya gimana? Jangan terlalu sering lihat market. Misalkan nih teman-teman udah entry, udah ada TPSL-nya. Kalau udah ada TPSL, berarti kan exit point-nya udah terukur. Resiko juga udah terukur. Ya teman-teman tentunya sebelum entry udah tahu, oh kerugian maksimal yang bisa kita, misalkan kalau kena stop loss itu kita kenanya berapa, itu kan sebenarnya teman-teman udah bisa membayangkan. Misalkan pakai 300 poin, entry-nya 0,01. Oh berarti kurang lebih kalau misalkan kena stop loss itu kenanya minus $3. Seharusnya dari situ teman-teman udah bisa mulai tenang ya, dalam artian nggak berpikiran oh nanti minusnya jadi $20 atau misalkan entry-nya 0,01 lot, stop loss-nya di 300 poin, tapi bayangannya udah minusnya ntar minus jadi $10 nih. Jadi ketika lihat market, bawaannya nggak tenang ketika floating, atau bahkan ketika floating profit, ketika floating minus jadi bawaannya nggak tenang ya. Ketika floating profit nggak tenang juga. Karena apa? Karena merasa udah profit dikit nih, daripada ntar minusnya berlebihan, mending di TP sekarang. Nah, jadi psikologi terganggu. Itu yang pertama, jangan sering-sering lihat market sebenarnya. Lihatlah 1-2 jam aja untuk pantau peluang yang bisa kita ambil seperti apa, atau pantau pergerakan harga terkininya itu udah bisa TP atau belum, udah hampir kena TP atau belum. Itu pertama. Kedua, sebelum kita entry, kenali dulu resikonya. Benar-benar kita tahu resikonya seperti apa, potensi profitnya seperti apa. Jadi kita bisa lebih tenang karena kita tahu, oh resikonya besarnya segitu, oh potensi profitnya besarnya segitu. Jadi bisa lebih tenang.
Lalu caranya melatih lagi dengan perbanyak latihan analisa dan coba dicatat. Jadi kita belajar analisa nih. Oh, yang kondisi market seperti ini bisa entry, crossing MA, kondisi uptrend kita bisa entry buy di sentuhan pertama MA24. Kita udah belajar analisa. Lalu selanjutnya buatlah jurnalnya. Oh, kondisi yang kemarin saya entry buy TP. Yang sekarang saya entry buy lagi, misalkan TP lagi. Lalu keesokannya ada peluang entry, saya entry lagi, sell, ternyata stop loss. Nah, jadi jurnal ini kan teman-teman bisa tahu hasilnya, misalkan 1 minggu ini atau 1 bulan kita melakukan trading itu hasilnya kita terapkan dengan sistem A, ternyata profit. Nah, dari situ kan kita bisa, pikiran kita atau mental kita bisa jadi lebih kuat. Oh, ternyata kalau hold posisi itu banyak profitnya. Nah, dari situ psikologi kita bisa latih. Dalam artian, ketika kita mau close manual, profit kecil ya, mau kita close manual, kita udah membayangkan, jangan di close manual. Kalau close manual, hasilnya pasti lebih jelek karena rasio risk rewardnya jadi nggak bagus. Sementara kalau hold posisi sesuai TPSL, dari jurnal yang kita lakukan, dari latihan yang kita lakukan, dari potensi profit dan resiko yang sudah kita ketahui, kita tahu bahwa hasil akhirnya itu bagus. Jadi kenapa kita TP cepat-cepat atau cut loss cepat-cepat gitu loh. Jadi memang perlu latihan. Nah, ini ada yang sharing nih. Benar seperti itu Bose, karena ketika entry ditinggal kerja malah kepikiran terus. Jadinya auto close. Jadinya auto close, nggak tenang ya. Biasanya yang nggak tenang itu tadi, karena bisa jadi malah nggak pasang stop loss. Ya benar, tradingnya jadi nggak tenang. Karena resiko maksimal yang bisa terjadi adalah apa? Ya bisa jadi seluruh modalnya hilang karena loss, nggak pakai stop loss. Kalau udah pakai stop loss, ya kita udah tahu kan resikonya seperti itu. Ya karena kita sebelum entry udah tahu resikonya, ya seharusnya kita bisa jadi lebih tenang. Jadi nggak ketika misalkan kita perlu mengerjakan sesuatu yang lain atau transaksi perlu kita tinggal, kita udah nggak kepikiran lagi. Karena kita udah tahu resiko lossnya, saya kehilangan 3% dari modal misalkan. Ya udah masih nominal yang kecil seperti itu. Kalau lihat dari persentase ya 3% atau 2% kan nominalnya masih kecil. Kita masih bisa entry puluhan kali, bisa mencoba masuk ke market masih puluhan kali lagi seperti itu. Jadi ketahanan modal kita masih bagus. Bukan yang sekali entry langsung loss sekali masuk ke market bukan yang lossnya puluhan persen. Jadi ketahanan modalnya jadi nggak bagus. Nah ini Bos Haris merasakan nih, kalau hold floating minus itu semalaman bahkan transaksinya sampai nginep di hold kalau lagi floating minus. Tapi kalau floating profit nggak sampai 1 jam udah di close manual, biasanya kayak gitu. Jadi nggak bisa tidur. Gini, nah ini mungkin teman-teman banyak yang tergoda dengan screenshot profit. Mungkin dari teman-teman yang udah mahir atau bahkan lihat di internet atau dari sumber lainnya, teman-teman lihat ada yang screenshot profit ratusan persen dalam 1 hari, biru semua. Yang perlu teman-teman perhatikan, yang mereka screenshot itu apakah semua transaksi atau seperti apa? Karena sejauh yang saya alami, saya seorang trader 2 tahun lebih, tiap hari saya trading, tiap hari analisa market, nggak ada kondisi kita transaksi itu bisa benar 100%. Dan kalau misalkan yang teman-teman lihat itu profitnya besar, coba tanyakan dulu, mereka balance-nya berapa besar juga. Bukan berarti balance $100 itu bisa profit bahkan sampai $1.000-2.000 dalam waktu 1 hari. Ya, mungkin saja terjadi, tapi perlu diperhatikan juga resikonya. Apakah bisa dengan resiko loss cuman kehilangan 3% tapi potensi profitnya ribuan persen? Itu perlu teman-teman perhatikan. Kalau memang profitnya ribuan dolar, ya kemungkinan balance yang dipakai juga ribuan dolar, bahkan lebih, bahkan bisa puluhan ribu dolar.
Jadi menyesuaikan resiko dan potensi profitnya. Seperti itu. Nah, dari ini yang komentar Bos Haris dan Bos Devi ya. Yang lainnya gimana nih? Maksudnya teman-teman lebih seneng trading yang tipe mana? Apakah lama atau scalping mungkin? Atau bahkan day trade ya, sama kayak saya. Sama kayak Bos Narko juga mungkin. Bos Narko tradingnya day trade harian. Sistem yang Bos Narko buat pun di M30 dan di H4 pun itu termasuknya ke sistem day trade. Posisinya harian atau cuma 1-2 hari, nggak sampai mingguan bahkan bulanan. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin dari apa yang sudah kita bahas? Oke, nggak ada ya. Saya rasa sudah cukup jelas. Jadi teman-teman bisa tahu tipe-tipe trader dan masuknya teman-teman sekarang tipe trader yang seperti apa. Jadi bisa mengkategorikan masing-masing diri teman-teman ya. Masuknya apakah ke day trade atau scalping atau bahkan swing trade. Oke, lanjut. Selanjutnya selesai. Jadi itu tadi. Jadi kita kenal ada 4 tipe trader. Jadi tinggal teman-teman pelajari atau perhatikan teman-teman itu tipe trader yang seperti apa dan inginnya itu menjadi, apakah teman-teman saat ini masih scalping dengan sistem yang belum jelas tapi pinginnya ke jadi swing trade. Nah, apa saja yang perlu teman-teman perhatikan itu harus dipelajari juga. Oh, kalau swing trade itu perlu ketahanan modal yang sedikit lebih besar. Posisi jarak TPSL juga tidak bisa terlalu dekat, karena kalau terlalu dekat cenderung kena stop loss duluan daripada profit duluan. Dan hal-hal lainnya seperti kondisi teman-teman yang saya punya full time kerjaan yang nggak bisa ditinggal. Ya, jadi maksudnya ke day trade aja atau ke swing trade aja lebih cocok, karena kalau harus pantau market seharian terus-terusan itu nggak bisa seperti itu. Itu dia untuk tipe-tipe trader. Jadi kita ada waktu lebih, saya akan review market. Jadi kita seperti biasa coba lihat market bareng, siapa tahu ada peluang yang bisa kita ambil. Sambil silakan kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan silakan disampaikan, nanti kita sharing lagi. Nah, ini Bos Satya, ini komentarnya market. Nah, ditambah ini ada yang komentar market, ada yang komentar gold. Maksudnya ya pasti reviewnya market di gold. Pada nungguin review market ya, jadi pada anteng. Untuk jangka panjang nih di daily, nah kita buka di daily-nya dulu, ini masih downtrend. Dan kalau lihat dari MA-nya juga masih di bawah MA 200, kondisi jangka panjang itu masih potensial harga akan bergerak turun. Kalau kita turun ke 4, lihat pergerakan lebih detailnya, ini kalau saya lihat di sini, ini harga masih belum kuat untuk break MA 100 time frame H4. Bisa jadi break sebelumnya sempat ada membentuk ekor yang cukup panjang, itu false breakout di sini ya. Ini false breakout. Bisa jadi harga ini akan lanjut turun. Stokastik juga masih berada di area overbought, jadi masih merambat di area di atas level 80. Ini kalau dari momentum lihatnya masih sudah jenuh untuk beli, sudah jenuh beli. Kalau lihat dari momentum dan lihat dari pergerakan harga atau posisi harga saat ini yang berada di resisten, ini potensi harga masih akan bergerak turun. Nah, kita coba turun ke time frame M30. Nah, sementara untuk M30-nya ini masih uptrend ya. Jadi kalau kita mau terapkan dengan teknik di time frame M30 ala NS, ini masih belum ada peluang. Jadi kita masih belum bisa entry kondisi seperti ini. Ini kalau analisa saya, harga masih kuat turun untuk saat ini ya. Untuk saat ini pun harga masih kuat turun. Ini masih bagus untuk entry sell. Di ini bisa kita tarik Fibonacci juga untuk lihat
potensial support resistennya. Nah, dia masih belum bisa break level 61,8. Ini masih jadi level resisten yang cukup kuat. Konfirmasinya kalau saya lihat atau ditanyain level resistennya di mana untuk melihat apakah harga akan lanjut naik atau turun, itu bisa pakai acuan MA200 di time frame 4 atau ini swing high sebelumnya di sini ya, level-level ini. Ketika harga running ini berhasil naik ke level itu, bahkan break level tersebut, ini bisa jadi harga akan lanjut bergerak naik. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk analisa pun, kalau memang teman-teman sudah mengerti tekniknya, itu nggak perlu memakan waktu yang cukup lama. Kalau saya bisa bilang, ya kita hanya perlu 5 menit. 5 menit bahkan mungkin paling lama, itu nggak sampai 10 menit ya. Mungkin di atas 5 menit, tapi nggak sampai 10 menit, kita udah tahu peluang yang bisa kita ambil seperti apa dan entry-nya di mana. Contohnya yang M30 ini. Yang sebelumnya kita bisa ambil peluang di sini buy, jadi nyentuh MA24 pergantian tren, kita bisa buy. Nah, TPSL seperti ini. Ini analisanya kan seperti yang saya lakukan sekarang ini nggak sampai 5 menit udah tahu TPSL-nya. Terus kalau market yang sedang running saat ini, ya karena belum ada, ini masih kondisi uptrend, belum ada pergantian tren, berarti belum bisa entry. Sementara di H4 seharian ini masih, saya bisa bilang masih cukup slow pergerakan harganya, karena masih bergeraknya di range ini aja. Belum ada pergerakan harga, dia belum break MA 100 maupun belum lanjut turun. Bergeraknya masih di range ini. Ini kalau misalkan harga berhasil naik lagi ke level ini, menyentuh harga high sebelumnya, ini kalau analisa saya potensi harga masih kuat naik sampai MA 200. Tapi untuk saat ini ya, kita perhatikan pergerakan harganya. Kalau berhasil turun, dia break harga low dari candlestick sebelumnya, bisa jadi dia turun sampai paling dekat ke MA50 di sini. MA50 sebagai support. Seperti itu. Untuk selanjutnya kita perlu pantau lagi pergerakan harganya seperti apa. Ini kalau kita mau entry, kita ukur nih jaraknya. Nah, stop loss-nya sekitar 600 poin. Perlu dipertimbangkan kalau mau entry sekarang, udah siap belum dengan resiko 600 poin itu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak dari gold sini? Karena gold untuk analisa masih seperti yang kemarin-kemarin, belum ada harga, belum break resisten atau belum ke support yang cukup kuat. Jadi memang peluang entry-nya masih kurang bagus. Untuk analisa saya saat ini masih potensi harga masih akan turun nih. Bisa jadi ya naik sampai, kalau lihat di daily ya, bisa jadi naik sampai ke MA 200 dulu baru dia lanjut turun. Nah, kalau mau hold jangka panjang, kita bisa entry-nya di sini. Terus stop loss-nya kita taruh di sini. TP-nya bisa taruh di sini atau bahkan bisa pakai patokan ini ya. Nah, ini kalau kita ukur ini udah ribuan poin. Stop loss-nya, penempatan stop loss yang bagus itu sekitar 4.000 poin. Take profit-nya juga ribuan poin. 6.000 poin. Bahkan bisa target 8.000 poin. Nah, ini bisa dibilang masuknya ke swing trade. Jadi tradingnya lebih ke jangka panjang. Ada yang mau ditanyain nggak dari gold ini? Kalau enggak, kita bisa review dua market lagi lah. Lanjut, oke, mau lanjut.
teman-teman aja nih yang request, saya ngikut aja mau review apa malam hari ini. Kita bahas 2 market lagi. Siapa tahu ada peluang yang bisa kita ambil bareng. Oke. GBP, JPY, dan GU ya. Sudah dapat 2, kita bakal review itu pair tersebut. GBP, JPY. Kita bahas GBP, JPY dulu. Nah, bisa lihat di daily kalau kondisi seperti ini, kita bisa lihat ke weekly untuk next resistennya di mana. Kalau lihat case seperti ini ya, bisa jadi naiknya sampai ke sini lagi nih, ke area-area ini. Di sini memang ada resisten yang cukup kuat. Nah, level resisten yang cukup kuat, jangka panjangnya bisa naik sampai area tersebut. Di sini kalau kita lihat, nah ini juga ada area resisten yang cukup kuat juga. Dari kita lihat dari momentum di sini juga udah overbook. Sudah overbook dari stokastiknya. Kita turun ke daily. Di daily juga udah overbook. Ntar sambil saya coba analisa ya. Daily ini masih bisa jadi dia turun dulu sebelum lanjut naik lagi. Bisa kita lihat di H4 untuk pergerakan lebih detailnya. Nah, kalau mau cari peluang, itu peluang yang cukup bagus ada di sini. Kita bisa ambil posisi buy di MA50 time frame H4. Ini peluang yang cukup bagus untuk buy karena stokastik kalau kita lihat di sini sudah oversold. Di sini ada MA50 sebagai support. Nah, ini MA24 dan MA50 posisinya berdekatan. Jadi lebih baik kita tunggu harga turun ke MA50 dulu, next support, baru kita entry buy. Itu untuk GBP JPY ya peluangnya. Dan ini kalau kita coba tarik garis trendline seperti ini di sini masih area-area support yang cukup kuat. Jadi kalau saya lihat nih potensinya ada, kita bisa cari peluang buy. Cari peluang buy di MA50 time frame H4. Ini juga masih area support yang cukup kuat juga kalau kita tarik garis trendline seperti ini. Potensi turun ke sini baru lanjut naik lagi. Tuh, kalau kita lihat M30-nya, nah ini kalau lihat M30-nya peluang udah lewat ya kalau pakai teknik M30. Jadi di sini ada crossing, ada pergantian tren, entry-nya di sini, entry sell, TP-nya di sini. Udah kena TP ini. Udah kena TP dan sekarang masih lanjut downtrend, belum ada peluang entry lagi. Ini kalau kita terapkan dengan time frame M30. Itu, jadi ini untuk GBP JPY ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita tadi next ya, saya ambil dua request. Pertama ada GBP JPY dan GBP USD. Kita habis ini kita bahas GBP USD. Tadi yang request GBP JPY Bos Rizky Wahyudi nih. Nah, ini sebelum saya lanjut ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Lanjut ya, GBP JPY nggak ada yang ditanyakan lagi. Nah, ini kalau teman-teman lihat outlook yang hari Senin saya buat di GBP JPY, saya Senin itu buat outlook, saya taruh resisten di 144886. Nah, saya taruh resisten seperti ini, lalu analisa saya, ini ya, analisa saya tarik garis seperti ini. Hari Senin analisa saya bisa jadi harga akan turun dulu sebelum lanjut naik lagi, atau bisa jadi langsung lanjut naik di sini. Nah, ini teman-teman bisa bandingkan. Dan ternyata di sini memang jadi resisten yang cukup kuat di level 144886. Harga bergerak turun dulu untuk koreksi. Sebelum, kalau analisa saya saat ini masih kuat naik ya, sebelum lanjut naik lagi,
bisa turun sampai ke MA50, time frame 4. Seperti itu ya. Kalau sudah cukup jelas, outlook juga kemarin udah diupdate. Jadi kita lanjut ke GBP USD. Oke, GBP USD. Outlook kemarin saya buat ini ada beberapa garis level support resisten horizontal. Karena apa? Karena di sini memang terlihat harga masih bergerak sideways dan bergerak sideways, dan kebetulan ini kalau kita lihat dia break resisten. Jadi analisa saya kemarin kalau nggak harga lanjut bergerak dalam range pergerakan sideways-nya dan lanjut turun, kalau break resisten di level 1.37480, jadi level ini resisten dari range pergerakan sideways-nya, kalau berhasil break level ini, potensi harga akan lanjut naik. Nih analisa saya seperti itu ya kemarin Senin, lanjut naik. Lanjut naiknya sampai mana? Kita bisa lihat di daily. Nah daily karena belum ada resisten sebelumnya, jadi dari histori pergerakan harga bisa dibilang kalau kita lihat di daily ya untuk saat ini bisa dibilang all time high. Kita bisa bukan all time ya, tapi dalam beberapa bulan belakang ini adalah harga tertingginya. Kita bisa tarik Fibonacci seperti ini untuk dapat level next resistennya atau external retracement-nya, yang mana ini masih berpotensi naik sampai ke level 1.38754. Jadi ini untuk analisa saya GBP USD. Dan di sini pun terlihat, nah kita udah dapat levelnya, Fibonacci-nya saya hapus dulu. Kita di sini bisa lihat harga memulai bergerak dalam kondisi uptrend kalau saya lihat di sini. Nah ini kalau kita tarik swing high swing low-nya mulai bergerak dalam kondisi uptrend. Itu kalau analisa saya seperti itu untuk GBP USD. Nah, bisa jadi paling dekat ke level ini ya, ke area ini. Ini analisa saya untuk GBP USD seperti ini. Dia memang minggu-minggu kemarin itu bergerak sideways di range pergerakan harga 1000 poin. Jadi dia naik turun di sini-sini aja. Sampai akhirnya kemarin berhasil break dari supportnya di sini, level support dari range sideways-nya. Tapi masih tertahan MA200, sempat false breakout, lanjut naik, bahkan break dari swing high sebelumnya, lalu lanjut bergerak naik untuk saat ini. Ini analisa saya untuk GBP USD. Ada yang mau ditanyain nggak? Nah kalau mau entry, jadi trading plan-nya itu kita misalkan mau entry sekarang saat ini di level ini, yang perlu kita pertimbangkan untuk stop loss yang bagus itu ditaruh sedikit di bawah level supportnya di area ini. Ini untuk stop loss, take profitnya bisa pakai 1:1 atau taruh di target terdekatnya ya. Coba kita ukur. Kalau kita entry di sini, stop lossnya sekitar 550 poin. Untuk TP-nya ya bisa pakai yang ini, 1.38754. Nah ini pertanyaannya sekarang, mau teman-teman ambil nggak peluang yang seperti ini? Kalau saya pribadi nggak saya ambil, karena saya bisa bilang ini kalau saya mau entry udah sedikit terlambat. Harusnya entry-nya di area-area ini bagusnya. Nah ketika baru break kita entry buy. Kok udah naik, udah dari area resistannya ya, ini udah naik sekitar 400 poin.
saya biasanya nggak ambil karena udah sedikit terlambat kalau kita mau buy sekarang. Udah seperempat jalan untuk ke next resistennya. Itu untuk GBP JPY ya. Yang request tadi GBP JPY, GBP USD. Yang request GBP USD tadi Bos Tri Devi, oke. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari yang request, terutama dari yang request ya. Kalau teman-teman lainnya ada yang mau tanya, nggak masalah. Oke, nggak ada yang ditanyakan. Ini karena banyak yang request untuk silver ya. Saya heran nih, kenapa kok belakangan ini banyak yang trading di silver? Kira-kira kenapa ini? Mungkin yang request ini, saya boleh tahu alasannya nggak? Kenapa kok milih trading di silver? Nah, minggu lalu naik turunnya kenceng ya. Karena ini saya analisa singkat aja. Kalau minggu lalu turunnya kenceng karena memang nyentuh, saya bisa bilang di sini, nyentuh resisten yang kuat. Di sini saya bilang resisten kuat karena naik cukup drastis, dia turun. Kemarin nyentuh level tersebut. Nah, ini kan peluang sell yang bagus ketika di sini turun kenceng. Nah, history repeat itself, turun kenceng. Karena ini memang resisten yang kuat. Jadi kalau tanya kemarin sempat turun kuat ya karena dia nyentuh resisten yang cukup kuat. Dan dari historinya ketika nyentuh level tersebut harga bergerak turun cukup jauh. Dan kemarin ya ini ada MA 200. Stokastik juga sudah oversold. Harga naik. Untuk saat ini belum ada peluang bagus kalau analisa saya. Kalau mau entry ya lebih baik tunggu ke area ini ya, MA 50 untuk entry buy karena masih kondisi uptrend. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi, terutama dari materi yang kita bahas hari ini. Jadi kita mengenal adanya tipe-tipe trader. Kondisi terakhir untuk silver ya uptrend. Tadi seperti yang tadi saya review masih bergerak dalam kondisi uptrend. Oke. Kalau potensi turun saya belum lihat ada potensi turun ya untuk silver ya. Oke, terima kasih juga Bos Haris sudah berpartisipasi, sudah ikut sharing. Tidak selalu. Jadi gini, kenapa kok silver mirip gold? Karena sama-sama logam mulia dan yang mempengaruhi itu sama-sama ada mata uang USD yang mempengaruhi naik turunnya harga. Jadi ketika pengaruh dari USD-nya kuat, maka pergerakan harganya bisa jadi mirip. Jadi tidak 100% pergerakan harganya sama. Belum tentu goldnya naik, silvernya juga naik, itu belum tentu. Ya, terima kasih juga ada Bos Putu Gede, ada Bos ini ya Mikael. Jadi kalau udah tidak ada yang ditanyakan lagi dari apalagi untuk dari yang utama itu dari materi yang kita sharingkan malam hari ini, saya tutup dulu pembahasannya. Kita lanjut sharing lagi di grup. Nanti kalau ada yang masih belum jelas disampaikan di grup aja. Kita akan sharing lagi di grup. Nah, ini dari Bos Rivaldi nih udah mau selesai ya. Iya, udah 1,5 jam ya, kurang lebih kita udah 1,5 jam. Materi tadi untuk tipe-tipe trader udah saya sampaikan. Kita juga udah sempat review market juga. Udah review berapa market ya? Tadi 4 market. Udah 4 market kita review. Oke. Nah, ada Bos Narko nih, saya baru lihat ini. Bos Narko sebelum saya akhiri mungkin ada mau menyampaikan 1-2 patah kalimat. Nggak cukup, internetnya agak kurang stabil di sini. Oke. Cuman mantau dari tadi. Oke, ikut mantau ya. Saya nggak sadar ada Bos Narko juga ternyata. Oke, kalau gitu. Dari tadi. Dari tadi. Kalau gitu, see you teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa juga Bos Narko. Oke, see you. Thank you. See you. Thank you.